ada bagian di otak laki-laki yang Allah ya berikan ukurannya beda. Yang mana Bu Aisyah? Ini dia. Ini ada namanya hipotalamus ya. Oh, ini kurang S nih. Hipotalamus nih. Laki-laki ada, perempuan ada. Nah, namun hipotalamusnya laki-laki menurut para ahli itu ukurannya ini hipotalamus 2,5 kali lebih luas dibanding perempuan. Apa fungsi hipotalamus? Fungsi hipotalamus ini pusat menjaga keamanan. Laki-laki itu lebih jago jaga keamanan dibanding perempuan. Itu sunnatullahnya begitu. Maka di surat An-Nisa ini, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki pelindungnya perempuan karena Allah memberikan hipotalamus laki-laki lebih lebar dari perempuan. Ini kan luar biasa nih. Makanya coba bunda yang punya anak laki-laki. Memang anak laki-laki senang bermain karena dia otak kanannya dominan, otak bermainnya. Tapi dari kecil anak laki-laki jaga ibunya, betul? Ya. Siapa yang punya anak laki-laki? Saya punya anak laki-laki 4. Dari kecil gue jagain saya, mereka semua. Saya jagain bapaknya, jagain ibunya. Ya, karena anak laki-laki kan secara bawah sadar walaupun nggak belajar anatomi, dia merasa bahwa ya ayahnya nggak usah dijagain, orang hipotalamus ayahnya lebar. Makanya ayah jagain anak perempuan. Kemudian pas ada saat remaja, laki-laki saling menjaga sesama temannya dan juga ya bersaing. Ya, dia menjaga tapi saling bersaing karena itu tadi hipotalamus yang lebar. Kemudian bersama dengan testosteron, remaja laki-laki marah bila didesak. Maka bunda kalau nasihatin atau meminta seorang anak laki mengerjakan sesuatu, ya lihat kondisi. Ya, kalau dia lagi main atau dia lagi depan laptop atau lagi mengerjakan sesuatu, bunda marah dia itu kalau didesak, ya marah. Jadi kapan dong diajak anak laki-laki diajak ngomong? Nah, karena hipotalamus juga pusat lapar dan haus, maka perhatikan, kalau bunda nasihati anak, kemudian minta dia ngerjakan tugas atau kerjakan PR, dikala dia lapar dan haus, itu harus hati-hati tuh. Ya, harus hati-hati. Sedang ngerjakan PR, tugas, tinggal 1 nomor. Terus anak laki bilang, bunda, aku lapar. Ini di luar Ramadan ya. Maka kasih makan dulu tuh anak laki-laki. Kita perempuan karena hipotalamusnya kecil, jadi pusat lapar hausnya tuh lebih kecil dibanding laki-laki, sering nggak mengerti lapar hausnya laki-laki. Maka kita bilang apa? Tanggung nak, 1 nomor lagi, ayo kerjain dulu. Padahal dia udah lapar, dan laki-laki kalau udah bilang lapar itu antara setengah jam sampai 1 jam itu sudah kelaparan sebetulnya. Paham ya bun? Jadi kasih makan aja dulu, ya. Dan laki-laki senang diajak dialog pada saat makan. Pakai ini. Oke, saya punya anak laki-laki 4. Kalau ada yang saya mau nasihati, saya tanya dia mau makan apa, ya. Kalau saya nggak bisa masak, ya terpaksa saya beli aja di GoFood gitu ya. Ya, pertengahan baru kita nasihati santai. Dia sudah mulai kenyang, ngerti tuh dia, ngerti. Begitu juga para suami ini, para istri harus perhatikan makan minumnya. Di Ramadan, anak laki-laki itu puasanya, saumnya atau siamnya itu lebih berat dibanding anak perempuan. Maka bunda kalau mau nasihati nanti aja pas sudah buka kalau untuk anak laki, ya kan? Karena dia lebih berat menahan laparnya karena hipotalamusnya lebih lebar daripada anak perempuan. Ya, terus ini juga pusat tidur. Laki-laki lebih lebar. Bunda jangan heran. Kalau bunda lagi ngobrol sama ayah atau Umi ngobrol sama Abi, belum selesai Umi cerita, Abi tidur gitu. Itu karena bukan sengaja, bukan dia mau mengacuhkan Umi cerita, ini hipotalamusnya lebih lebar. Bahkan setelah diteliti, remaja laki-laki membutuhkan waktu tidur sekitar 10 sampai 12 jam. Ini yang kadang-kadang kalau itu tadi kalau dia tidurnya terlalu malam, nah inilah yang bermasalah nih, bangunin sholat subuh masalah nih. Ya, maka bikin kesepakatan. Tadi ada yang tanya gimana ya bikin kesepakatan sama anak-anak. Emang harus sering diomongin bun, harus diomongin walaupun nggak tiap hari. Kalau kesepakatan umum tentang peraturan rumah sepekan sekali aja, hari Ahad sore sambil makan. Ya, ingatkan kerjain PR, buku, sholat, ya bla 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 tidurnya, itu tuh diingetin ya. Tapi nanti kalau mau menasehati anak-anak tentang pribadinya masing-masing itu sebulan sekali aja bun. Ya, saya biasanya supaya ingat karena anak saya
setiap hari miladnya. Ya, Mas Lanang anak saya yang pertama lahir 18 Juni. Dulu waktu mulai dari kecil sampai dia remaja, setiap bulan tanggal 18 saya ngomong berdua aja sama Mas Lanang. Karena dia anak laki saya ajak makan. Ya, dan ingat jangan pada saat dia ngantuk juga. Jadi laki-laki itu diajak ngomong lapar, haus, ngantuk. Wah, itu udah buyar itu. Ya, nah, disitulah kita ingatkan lagi waktu bermainnya, ingatkan lagi waktu dia belajarnya, ingatkan lagi. Ya. Tadi ada yang bertanya, udah dikasih tahu Bu Aisyah, sudah disepakati, memang begitu diulang-ulang, otak ini perlu ulang-ulang. Cuman jangan juga tiap hari. Kita lihat dulu sudah kasih kesepakatan, apalagi lagi remaja, ya dia janji mainnya cuma 2 jam. Kita pantau sebulan itu, kita catat-catat. Ada nggak yang lebih 2 jam? Tinggal kita hitung dalam 30 hari, yang lebih 2 jam mungkin ada 3 kali. Yang lumayan ya. Karena kita kalau bicara sama anak remaja nggak pakai fakta, itu mereka menganggapnya kita terlalu menekan. Nah, akhirnya muncul konflik. Ya, kecuali dalam 1 bulan udah janji 2 kali, ya selama 29 hari lewat itu janjinya 2 jam, baru kita bahas ini ada apa nak? Kok seperti ini? Mungkin ada tambahan sedikit karena anak-anak yang bermain game, terutama game online itu bermain bersama anak-anak di luar negeri. Kadang-kadang kalau langsung 2 jam kemudian tidak minta izin keluar dari permainan, itu dianggap pecundang oleh negara lain. Maka kita minta izinnya tuh. Saya aja dulu begitu, baru ngerti, oh gitu ya nak, iya Bu, jadi minta izin dulu. Minta izin tuh bisa 15 menit, 30 menit, makanya dia mainnya bisa 2 jam lebih atau 3 jam. Seperti itu, paham ya? Nah, kemudian apalagi hipotalamus fungsinya, pusat syahwat birahi. Maka jangan heran anak laki-laki mulai tertarik pada lawan jenis walaupun sering canggung dan bingung. Ya. Maka kalau ada anak laki-laki cerita sama uminya, ini karena kalau biasanya cerita sama umi ya, bukan sama abi, bilang bahwa dia tertarik pada akhwat atau pada seseorang perempuan, ya ibu tenang dulu, terima, bersyukur dulu sebagai ini fitrah. Setelah itu baru kasih arahan yang efektif. Karena hati-hati sekarang ada anak dari waktu remaja nggak suka sama lawan jenisnya, itu gawat itu tuh kalau kena pencetusnya komunitas LGBT gak gawat itu. Ya, jadi ini tambahannya lagi Bu Eva, mudah-mudahan tadi pertanyaan-pertanyaan yang ini bisa terjawab dari penjelasan yang saya jelaskan tambahannya ini ya supaya ya walaupun nggak dibaca satu-satu oleh Bu Eva tapi mudah-mudahan sudah kena semua tadi seperti itu. Oke? Ya, saya kembalikan lagi ke Bu Eva. Ya, baik. Ibu, mohon izin, ini kita mau dibuka berapa penanya ya? Soalnya kita ada dari umum dan juga dari orang tua murid SD dan SMP.